A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan materi kultum dengan tema tentang keimanan. Berbicara tentang keimanan, seseorang terkadang mengalami pasang surut laksana ombak di lautan. Kadar keimanan akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan cara yang pertama, mempelajari ilmu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa ilmu maka ibadah kita akan tertolak atau sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yang kedua, merenungi ayat-ayat kauniyah. Sebagai seorang muslim, kita diharapkan dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi, selalu bersyukur atas segala nikmat dan bersabar manakala menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Al-ayah Shadaqallahul Adzim, yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Quran surat Luqman ayat 31. Adapun yang ketiga, yaitu kita selalu berusaha mengerjakan amal soleh dengan ikhlas. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk yang utama
untuk memperoleh keteguhan iman dan merupakan penghubung yang kuat antara seorang hamba dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dan memberikan petunjuk ke jalan yang benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu, yaitu yang berupa Al-Quran, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Sedangkan cara yang kelima, yaitu kita dianjurkan untuk berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. Orang yang beristiqomah terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terpelihara keimanannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia beristiqomah dengan perkataannya, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan sedih, berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Yang keenam, cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan maksiat itu ibarat sebuah noda yang menempel di hati kita. Semakin seseorang menjauhi maksiat, maka akan bercahayalah hati kita, sehingga petunjuk pun akan mudah masuk ke hati kita, akan mudah diterima oleh hati kita. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang sering berbuat maksiat, maka hatinya sedikit demi sedikit akan tertutup, hingga cahaya petunjuk pun akan sulit diraihnya atau diterima oleh hati kita. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.